Oke, kita lagi naik tanjakan yang cukup ekstrim. Dan wow, mobil ini mampu melibas dengan fun banget pakai mobil ini ya. Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini kita sangat bersemangat sekali ya untuk review. Karena kita dapat kesempatan untuk review sebuah mobil yang punya andil yang cukup besar dalam YouTube channel kita. Nah, buat kalian yang belum nonton, kita udah pernah review juga yang versi pre-faceliftnya. Nih link ada di atas. Dan juga kita pernah melakukan CVT War, membandingkan mobil ini dengan rivalnya. Yang cukup viral itu loh. Jadi kalian tonton ya. Oke, di sebelah gua ini sudah ada sebuah the new Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Ya, ini adalah varian tertinggi dari the new Pajero Sport terbaru. So, langsung aja kita review apa aja sih bedanya dengan yang pre-facelift. So, this is it, the new Mitsubishi Pajero Sport. Oke, sedikit cerita mengenai mobil ini. Pajero Sport pertama kali diluncurkan itu di tahun 2009, di generasi pertamanya, sampai dengan tahun 2015. Dan kemudian Mitsubishi meluncurkan lagi generasi keduanya di tahun 2016. Dan di tahun 2021 ini, Mitsubishi Indonesia meluncurkan versi faceliftnya. So, ini adalah the new Pajero Sport yang legendaris itu ya. Dan penjualannya itu sangat luar biasa di tanah air. Oke, langsung aja kita bahas apa aja sih bedanya dengan yang pre-facelift. Mulai dari desain depannya. Ya, desain depannya ini ya masih sama-sama menggunakan bahasa desainnya Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield. Tameng yang dinamis. Ya gue juga nggak tahu sih artinya apa ya. Pokoknya ini kelihatan banget sih, dinamis dan keker banget. Dynamic Shield ini agak sedikit berbeda ya dengan yang pre-facelift. Karena di sini lebih agak menyiku dibandingkan dengan yang pre-facelift. Jadi di sini lebih mengkotak ya. Jadi ini lebih mirip-mirip sama adeknya, si Mitsubishi Xpander Cross. Ya. Terus kemudian yang paling membedakan lagi adalah kombinasi headlampnya. Headlampnya sama-sama masih menggunakan LED projector. Di sini sudah dikasih DRL, LED, dan ada jet washer. Nah kalau yang pre-facelift kan jet washernya itu kayak pop-up gitu ya. Tapi ini sayangnya dia muncul gini. Mungkin karena desain lampunya yang baru juga di sini. Ya, di sini ada lampu sen yang masih halogen, fog lampnya sudah LED, dan yang paling menarik di tengah sini adalah cornering light. Jadi kalau misalkan kalian berbelok ke kiri, itu cornering light sebelah kiri akan menyinari jalanan sebelah kiri. Kalau kalian berbelok ke kanan, itu akan menyinari arah belok lo ke kanan gitu. Jadi bisa juga selain menyinari jalan, menyinari hidup lo. Menyinari hidup lo. Menyinari hidup lo. Oke, so ini adalah varian tertinggi dari the new Pajero Sport, yaitu varian Ultimate Dakar 4x4. Ya, ini varian tertingginya. Jadi, bisa terlihat yang paling membedakan yaitu lambang Mitsubishi yang sekarang tidak timbul. Sekarang flat. Karena di sini tertanam juga adanya sensor. Jadi banyak banget yang mobil ini dilengkapi dengan sensor-sensor. Salah satunya adalah Forward Collision Mitigation dan juga Adaptive Cruise Control. Nanti kita bahas lebih detailnya lagi di dalam. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, lanjut ke desain sampingnya. Yang paling ketara perbedaannya dengan yang pre-facelift adalah desain velgnya. Sekarang velgnya sama-sama masih menggunakan velg ring 18 inci. Profil bannya pun juga sama, 265/60 ya, dan dibalut dengan ban Dunlop Grand Track. Ini all terrain ya, AT25. Desainnya sekarang dia sudah palangnya ada 6 gitu ya. Jadi maco banget ya, lebih maskulin. Dan dia udah two-tone color juga. Nah terus kemudian juga di samping sini masih sama-sama aksesnya ini itu masih menggunakan keyless entry dengan menekan tombol di sini untuk aksesnya. Dan dia juga bisa auto retract. Untuk menutupnya tinggal tekan lagi tombolnya dan
spionnya auto retract juga. Sisanya sih fascia-fascianya ya, garis-garis bodinya ini masih sama persis dengan yang pre-facelift. Nah, gimana desain belakangnya? Yuk langsung aja kita lanjut. Lanjut ke belakang, memang perbedaannya tidak sebesar yang di bagian depannya. Di belakang sini, ya perbedaannya adalah dia sudah menggunakan suction antena. Sudah secara by default udah mendapatkan spoiler seperti ini ya, model spoiler seperti ini. Sudah diberikan juga high mount stop lamp, defogger, ya. Dan kemudian juga untuk desain lampunya. Kalau kita lihat sekilas, ini lampunya sih desainnya mirip ya. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau yang di pre-facelift kan kayak yang gue bilang ya sebelumnya, itu kayak menangis gitu ya, orang menangis kayak together gitu, kayak toge. Tapi kalau sekarang dipapas di sini. Karena apa? Sekarang reflektornya yang tadi di sini dipindahkan ke bawah sini. Nah, oke, lampunya ini sebenarnya kombinasinya juga sedikit berbeda ya dengan yang pre-facelift. Mulai dari lampu kotanya ini udah pakai LED bar ya, cakep banget kalau di malam hari karena dia udah pakai desain 3D gitu ya. Jadi cakep kalau di malam hari. Di sini lampu sen ya, juga udah di smoke gitu ya, digelap-gelap gitu. Lampu remnya di mana? Lampu remnya ada di bawah sini, ada 2 tingkat di sini. Dan sudah menggunakan LED. Begitu pula juga untuk lampu mundurnya. Udah pakai LED juga. Sayangnya lampu sennya tadi masih pakai bohlam biasa. Oke, sisanya sih sebenarnya sama aja ya dengan yang pre-facelift, nggak beda jauh. Ya, di sini ada emblem 4x4, since ini adalah varian tertingginya, Dakar Ultimate. Keren banget. Di sini juga udah dilengkapi 4 sensor ya. Ada selain berguna juga untuk parking sensor belakang, dia juga untuk rear cross traffic alert. Ada fitur itu, nanti kita coba bahas lebih detail di dalam. Untuk tipe Ultimate ke atas, itu sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi bisa dibuka secara elektris ya, otomatis gitu. Aksesnya gimana? Yang pertama yaitu dengan menekan tombol di sini, kick sensor, remote-nya, dan juga dari aplikasinya. Kalian bisa membuka power tailgate-nya. Jadi keren banget. Selain untuk membuka power tailgate, aplikasinya juga bisa untuk find your car. Jadi kalau misalkan kalian lupa parkir di mana, kalian bisa akses lewat aplikasinya dan lampu mobil ini akan menyala sehingga kalian aware mobil kalian di mana. Nah, nanti kita akan jelasin gimana sih caranya untuk mengkoneksikan aplikasinya dengan MID-nya. Oke, yuk kita langsung aja buka bagasinya. Ini melalui tombol di sini. Ya, sudah power tailgate. Since dia dimensinya tidak berubah dengan yang pre-facelift, jadi untuk kapasitas bagasinya sendiri masih sama persis ya. Oke, itu aja sih dari belakang. Yuk kita lanjut ke bagian kabinnya. Wow, oke. Lanjut ke kabin baris kedua dari the new Pajero Sport ini. Ya, sebelum gue bahas lebih lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi. Udah? Terima kasih. Oke, lanjut ke belakang di kabin baris keduanya ini. Ya, first impression gue ketika duduk di sini tuh ini nyaman ya, nyaman karena sama-sama seperti yang di pre-facelift sudah dibalut kulit semua juga, dan kursinya ini enak ya, empuk. Ya, di sini juga untuk legroomnya ini lumayan ya, lumayan besar. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm. Dan masih ada sisa leg space segini. Dan untuk footroomnya juga masih nyaman. Untuk headroomnya sendiri juga masih mumpuni banget ya. Yang kita tahu ini adalah SUV leather frame ya. Jadi lantainya memang agak tinggi. Jadi kaki gue nih agak ya kurang tersanggah lah di sini. Tapi overall sih duduk sini nyaman. Apalagi sudah dilengkapi juga dengan armrest. Dan ada 2 cup holder di sini. Sisanya di belakang tidak terlalu banyak fitur bertambah, kecuali adanya 2 USB socket dan soket 150 watt, yang setara dengan colokan rumah. Lalu sama seperti sebelumnya, baris ketiga juga sudah dilapisi kulit dan tidak banyak penambahan fitur. Ya, sisanya sih di belakang sini nggak terlalu banyak beda ya dengan yang pre-facelift. Gimana bagian depannya? Yuk langsung aja kita cek. Wah, ya cukup tinggi mobil ini, jadi gue mesti pakai handrail di sini ya. Oke, so ini dia kuncinya. Ya, kuncinya dia udah untuk akses pintunya dia sudah keyless entry dan sudah start of engine pastinya. Oke, gue sekarang sudah di driving seat. Secara layout dashboard ini kurang lebih masih sama persis dengan yang pre-facelift. Yang paling membedakan adalah nih di bagian konsol tengahnya. Sekarang dia di Pajero Sport terbaru ini dia sudah menggunakan head unit yang
integrated, jadi lebih rapi ya. Kalau yang pre-facelift kan masih pakai aftermarket gitu ya, mereknya Clarion kalau nggak salah. Nah, ini dia sudah integrated, layarnya lebih besar, fiturnya sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih wired ya, belum wireless. Dan untuk di varian 4x4 ini sudah dilengkapi juga dengan kamera 360, jadi lengkap banget. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada tombol ya, tombol untuk power tailgate-nya. Dan untuk kontrol AC-nya, ya dia sama-sama sudah digital. Cuma memang desainnya ini berbeda ya. Kalau yang pre-facelift itu kan kayak tombol gitu ya, bulat besar, 2. Dia sekarang sudah pakai model dial seperti ini ya, dibalut silver kayak gini. Lanjut ke tengah sini, dia di sini nih menarik nih. Ini ada tombol hill descent control dan juga kalian bisa memilih traction mode-nya. Jadi ada sand gitu ya, mud, snow, lengkap. Jadi bagus banget. Dan since ini adalah varian 4x4-nya, di sini ada dial untuk mengatur penggerak rodanya. Ya, mau 2-wheel drive, 4-wheel drive high, yang low juga bisa semua di sini. Ada 4 ya, 4 modenya di sini untuk penggerak rodanya. Di sampingnya, ya sama-sama sudah menggunakan electric parking brake. Dan yang baru di sini sudah auto hold. Oke, lanjut ke cluster instrumennya. Sekarang sudah serba digital ya. Sekarang dan juga resolusinya ini cukup baik ya. Digital ini mulai dari penunjuk tangki bensinnya, suhu mesin, tachometer, speedometer ya, yang bisa dipilih secara 3 tampilan ya. Ada 3 tampilan yang bisa kalian pilih. Jadi kombinasi tachometer dan speedometer itu bisa berubah-berubah. Ada 3 pilihan. Dan ya di sini ada detail bagus yang menarik. Jadi ada iluminasi Pajero Sportnya. Jadi kalau kita menekan rem, dia kayak ikut ngerem gitu. Ada lampu rem yang menyala. Jadi ini detail yang nice touch, bagus banget. Informasinya cukup lengkap ya di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan rivalnya, ya ini jauh lebih advance ya. Kalau rivalnya kan masih pakai MID biasa, terus dia masih pakai jarum biasa, speedometer atau tachometer ya. Tapi di sini udah digital semua. Dan melalui layar MID-nya ini kita bisa mengkoneksikan ada aplikasi dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Remote Control. Ya, kita bisa ngeset, jadi bisa mengkoneksikan aplikasinya ke MID-nya melalui tombol sini. Dan seketika kalian bisa mengontrol semuanya. Mulai dari tadi yang sempat gue mention, kalian bisa membuka bagasinya. Terus kalian juga bisa find car. Jadi kalau misalkan kalian lupa parkir di mana ya, dengan menekan tombolnya di aplikasinya, kalian mobil ini bisa menyalakan lampunya sehingga kalian aware mobil kalian di mana. Selain itu juga ada fitur untuk mengunci pintunya. Jadi kalian merasa lebih safety lagi. Kalau kalian lupa, inget-inget, aduh kayaknya tadi lupa ngunci deh. Kalian bisa ngunci dari aplikasinya. Jadi very nice banget Mitsubishi, ini fitur yang canggih banget. Oke, jadi dan selebihnya sih layout dashboard sama persis. Dan posisi mengemudinya juga feel-nya sama. Ya, pengaturan kursi cukup lengkap. Sudah elektris, sudah dibalut kulit. Side supportnya ini enak banget, empuk, nyaman. Jadi untuk perjalanan jauh, jadi nggak capek. Oke, nah kalau untuk urusan interiornya ya tidak berubah banyak dengan pre-facelift. Bagaimana dengan performanya dan sensasi berkendaranya? Langsung aja yuk kita cek mesinnya. Wow, berat ya. Oke, ini dia. Lanjut ke bagian mesinnya. Ini engine bay-nya gede ya. Dan sudah dikasih peredam, dicat warna body, bagus. Dan mesinnya sendiri sudah ditutup engine cover. Bagus banget. Oke, jadi bicara soal mesinnya ini dia pakai kapasitas mesin 2400 cc. Turbo diesel MyFac Kikinyo. Yeah. Dan dia bisa melontarkan tenaga sebesar 181 PS dan torsinya 430 Nm. Gila, gede banget ya torsi ya. Ini karakter mesin diesel ya. Dan tenaga yang besar itu dialirkan ke 4 roda, since ini adalah varian 4-wheel drive-nya, melalui sistem 8 percepatan otomatis. Itu artinya tidak ada perbedaan ya dari segi spesifikasi mesinnya. Tapi apakah ada rasa perbedaan di sensasi berkendara dan performanya? Yuk langsung aja kita tes. Yes, impresi pertama gue ketika ngendarain mobil ini, sekarang gue lagi ada di jalan tol. Dan ya ini posisi mengemudinya, ini kursinya sangat nyaman sekali ya. Apalagi sudah dibalut leather dan side supportnya ini empuk. Jadi untuk perjalanan jauh keluar kota itu nggak akan ada masalah. Jadi mobil ini memang terkenal seperti yang kita udah review juga Pajero Sport yang sebelumnya. Kalau memang dia itu memiliki tingkat kenyamanan yang lebih dibandingkan dengan
rivalnya. Jadi untuk perjalanan jauh nih bener-bener paha gue bisa tertopang dengan sangat baik. Walaupun ini adalah SUV leather frame yang memang dia tinggi ya lantainya, tapi ini kaki gue tetap nyaman gitu. Dan untuk setirnya sendiri ya, ini mobil ini tuh sangat halus sekali ya. Setirnya memang cenderung agak berat, tapi masih bisa terkontrol dengan baik. Jadi respons setirnya, feedback setirnya ini masih cukup baik gitu ya. Dan mobil ini kalau dibawa halus ini sangat halus ya di jalan tol seperti ini, dieselnya halus. Dan yang bisa gue appreciate di sini adalah dari kekedapan kabinnya. Ya, seperti kecepatan menengah seperti ini ya. Sekarang gue lagi ada di 80 km per jam, tapi suara angin, road noise itu sangat minim. Jadi kekedapan kabin dari The New Pajero Sport ini masih baik ya. Jadi masih dipertahankan sama seperti di Pajero Sport sebelumnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi ini lumayan membantu ya apabila misalnya di jalan tol seperti ini, dan kalau misalnya ada kendaraan lain di blind spot, dia akan menyalakan indikator gitu di spion kanan dan kirinya. Jadi ini lumayan ya ketika kalian ingin berganti jalur, itu bisa memberikan warning lah ke kalian kalau ada kendaraan lain di blind spotnya gitu. Dan juga mobil ini bagusnya dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Tapi ini bukan cruise control biasa, dia sudah ditanamkan adaptive cruise control. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian juga. So bagus banget. Dan cruise control ini juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar ya ketika apalagi di jalan tol seperti ini. Nah, bicara soal efisiensi bahan bakar dari mobil ini bisa mencatatkan angka untuk rute dalam kota itu di 10,5 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota ini luar biasa, di 14,3 km per liter. Jadi lumayan hemat kan untuk sebuah ya ini mesin diesel yang besar ini. Jadi ya mobil ini bisa menawarkan kenyamanan berkendara, performa yang luar biasa, dan juga kehematan bahan bakar yang baik. Jadi mantap banget. Good job Mitsubishi. Apalagi sistem safety features seperti rear cross traffic alert, lane departure warning, forward collision mitigation, missed acceleration mitigation juga ada. Yang artinya kini varian 4x4 Dakar tidak kalah lengkapnya seperti dengan varian Ultimate di bawahnya. Namun belum adanya perubahan pada set suspensi membuat mobil ini masih terasa limbung ketika dibawa bermanuver di kecepatan tinggi. Walaupun memang sedikit tertolong pada varian 4x4 ini karena ia memiliki traksi yang sedikit lebih baik. Oke, sekarang langsung aja kita tes akselerasi dari The New Pajero Sport ya 4x4 Dakar. Jadi langsung aja kita matikan traction control, matikan AC, dan langsung aja. Oke, dan ya. Woo! Yes. Torsi 430 Nm ini sangat terasa. Sudah 80, 90, 100. Ya, mobil ini kencang ya. Jadi untuk ukuran sebuah SUV leather frame ini lumayan ya. Jadi figur akselerasinya menurut percatatan kami itu di 10,7 detik saja. Ya, jadi tadi terasa sekali ya torsi dieselnya yang besar itu dari bawah. Dan apalagi ini juga sudah dilengkapi dengan penggerak roda 4-wheel drive. Jadi tadi gejala slip itu sangat minim sekali ya. Mobil ini sangat kencang. Woo! Yes, tadi kita udah cobain performanya. Dan memang secara overall, impresi berkendara, dan kemudian juga performa akselerasinya itu kurang lebih masih sama dengan yang pre-facelift. Tapi rasanya kurang afdol kalau mobil ini tuh nggak dibawa ke jalanan off-road. Since ini adalah varian 4-wheel drive-nya, jadi langsung aja yuk kita asik-asikan ke jalanan tanah. Yes, sekarang gue sudah ada di jalanan off-road ya, jalanan tanah gini medannya. Dan kita langsung gantikan aja sistem penggerak rodanya ke 4 high. Jadi ini dia, ini baru proper 4-wheel drive ya. Kita lagi main di tanah-tanah ya. Dan ini memang sangat tangguh sekali. Yang lewatin jalan-jalan off-road kayak gini tuh masih bisa banget ya. Ini juga didukung dengan
suspensinya yang empuk dan juga tenaga diesel, torsi dieselnya yang luar biasa, dan juga transmisinya yang cekatan. Jadi di medan off-road kayak gini sih nggak masalah. Nah mungkin kalian wondering, ya kok cuman jalan-jalan di kayak gini-gini aja sih bang? Mau yang lebih ekstrim lagi? Ayo kita ke lintasan lebih ekstrim lagi. Kita buktikan gimana performa 4-wheel drive dari mobil ini. Oke, kita lagi naik tanjakan yang cukup ekstrim. Dan, wow! Mobil ini mampu melibas dengan... fun banget pakai mobil ini ya. Gila tanjakannya. Luar biasa. Ya tadi kemiringan itu lumayan nanjak ya, ekstrim. Tapi mobil ini bisa melibas dengan mudah. Luar biasa. Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini ya. Benar-benar mobil yang sangat handal dipakai untuk berbagai medan, baik on-road maupun off-road. What a car! Pantas saja ya berhasil menyabet Best SUV Diesel Award tahun 2021. Oke, jadi bisa disimpulkan dari review The New Pajero Sport terbaru ini, dengan jangka waktu 5 tahun ya dari sejak pertama diluncurkan generasi keduanya ini merupakan waktu yang ideal sih buat Mitsubishi. Jadi bagus banget, worth to wait, karena di Pajero Sport terbaru ini ditambahkan lagi dari fitur yang sudah lengkap, ditambahkan lagi improvement mulai dari safety features-nya, kemudian fitur-fitur lainnya yang lengkap, dan kemudian juga desainnya yang cukup drastis ya di bagian depannya ini, yang sekarang tampangnya itu jadi lebih elegan dan juga gagah. Ya, jadi perbedaan harga dengan versi pre-facelift yang terpaut lumayan relatif ya. Ini sangat worth to buy banget. Jadi buat kalian yang sekarang punya Pajero Sport yang lama, ini kalian bisa mikir nih, kalau udah umurnya udah 5 tahun, itu bisa upgrade ke sini. Jadi ini intinya mobil ini bisa memberikan performa yang baik, kenyamanan yang bagus, dan juga fiturnya yang lengkap, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan rival-rivalnya. Oke, sekian aja dari gue, Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget keseruan kita tentang syuting dan juga berita-berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan sebentar lagi kita akan punya website di CVTs. Nanti link deskripsinya akan kita cantumkan di bawah ya. Oke, sekian aja dari kita. Thank you for watching. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.